dari pendamping sekolah POP Yayasan Sinergi Edukasi Indonesia dari Provinsi Bengkulu. Bisa di next Pak. Baiklah Bapak Ibu, Sinergi Edukasi Indonesia ini adalah suatu yayasan yang berkhidmat untuk masyarakat, di mana ada 4 pilar atau 4 bidang utama. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah sosial, yang ketiga ekonomi, dan yang keempat adalah R&D atau Research and Development. Di mana semua program dari Sinergi Edukasi Indonesia saling berkolaborasi kepada perusahaan, pemerintah, lembaga, bahkan ke seluruh elemen masyarakat. Intinya satu Bapak Ibu, untuk menjadi Indonesia menjadi lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa ada 4 bidang di Sinergi Edukasi Indonesia. Tapi di POP ini kami fokus ke say education-nya, ke pendidikannya. Tujuannya adalah untuk melakukan pengembangan kualitas pendidikan di Indonesia. Next. Baiklah Bapak Ibu, untuk meningkatkan atau mengetahui kualitas suatu sekolah, Sinergi Edukasi Indonesia memiliki alat ukur khusus. Namanya adalah alat ukur berdaya. Jadi melalui alat ukur ini Bapak Ibu, kita tahu bagaimana kualitas suatu sekolah itu. Biasanya pemerintah berpedoman kepada SMP, ada 8 standar. Tapi kita punya khusus, alat ukurnya adalah alat ukur berdaya. Alat ukur berdaya ini ada 4 ranah atau 4 pilar. Yang pertama tentang manajemen profesional, yang berisi tentang sekolahnya, instansinya, yang berisikan dokumennya, perangkat, tata tertib sekolah dan sebagainya. Bahkan kurikulum juga masuk di sana. Terus yang kedua adalah profesionalisme guru, kompetensi pedagogis gurunya. Terus yang ketiga adalah kemandirian program, di mana setelah POP ini kami berharap bahwa semua sekolah binaan kami akan melanjutkan program ini. Yang keempat adalah prestasi. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada alat ukur sekolah berdaya. Alat ukurnya sudah saya jelaskan bahwa ada 4 pilar. Di dalam setiap pilar itu Bapak Ibu punya ranahnya. Jadi ranahnya apa saja? Ada konsep, ada implementasi, dan yang ketiga adalah evaluasi. Dan di setiap konsep tadi ada kriteria lagi Bapak Ibu lebih detail tentang ranah tadi. Setelah ada kriteria di dalam ranah itu, nanti ada indikator capaiannya. Jadi sekolah itu dikatakan sudah mencapai 90%, dasarnya apa? Kita punya alat ukur berdaya namanya. Selanjutnya, baiklah Bapak Ibu, pada grade sekolah berdaya itu ada 5. Yang paling terendah namanya adalah sekolah berdaya menata. Yang paling tertinggi sekolah berdaya model. Di mana 10 sekolah yang kami dampingi di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, posisinya Bapak Ibu, dia itu berada di sekolah berdaya menata dan sekolah berdaya pemula. Karena memang betul Kabupaten Seluma termasuk dalam daerah 3T. Kita maunya kesetaraan peluang. Semua di Indonesia sekolah berhak mendapatkan opportunity untuk pendidikan. Saya adalah produk asli dari Provinsi Bengkulu. Besarnya dari sana, dan saya memotret bagaimana kompetensi pedagogis guru di sana. Harapan besar dengan adanya POP ini bisa meningkatkan kualitas pengajaran mereka. Dengan harapan adalah siswa dijadikan sebagai subjek pembelajar, bukan lagi sebagai objek. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati. Mengapa kami memilih Kabupaten Seluma di Provinsi Bengkulu? Ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama karena memang daerah 3T perlu sekali perhatian, perlu sekali binaan. Ini ketika saya memotret data ini, saya sebagai pemuda generasi bangsa, apa nih yang bisa kami lakukan? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan saya sebagai produk dari Bengkulu, siapa lagi? Ini adalah suatu gebrakan yang besar untuk meningkatkan kualitas sekolah di
Kabupaten Seluma. Yang kedua, memang pentingnya peningkatan kualitas dari warga sekolahnya. Siapa saja? Kepala sekolahnya, ada gurunya, dan ada siswanya. Masih semangat ya Bapak Ibu? Siap, oke. Dan yang terakhir adalah memang benar dukungan dari Dinas Kabupaten Seluma itu support banget Bapak Ibu ketika POP ini hadir. Karena memang itulah yang diidam-idamkan selama ini. Mereka tuh masih di level tidak berani atau tidak comfort zone gitu, keluar dari zona nyaman mereka. Mereka masih menggunakan pola-pola lama. Ini data Bapak Ibu, bukan saya mengada-ngada, ini hasilnya. Ini hasilnya di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Ini perlu perhatian lebih. Seperti itu. Ini ada 10 sekolah Bapak Ibu, tidak perlu saya sebutkan, di mana jarak paling terjauh itu saya bersama tim itu paling jauh 2,5 jam ke sekolah. Kayak gitu. Yang selanjutnya ada alur pelaksanaan. Jadi ketika kita melaksanakan program, kita perlu secara dokumentasi. Ketika nanti implementasi programnya bisa berjalan dengan lancar. Seperti teman-teman tadi, dimulai dari persiapannya dan sampai nanti ada evaluasi. Yang selanjutnya, izin Bu, 5 menit lagi. Iya, siap Bu. Oke Bapak Ibu, strategi intervensi program. Jadi ketika kami mengimplementasi program, bukan berarti kami datang, ini Bu, bukan. Tapi kita lakukan dulu pembinaan melalui ekspor nasional. Setelah itu kami dampingi, saya datang setiap hari ke sekolah, di 10 sekolah dalam 1 minggu itu Bapak Ibu. Kita dampingi apa yang mereka menjadi kendala dan apa yang bisa kita gali di sekolah itu. Kita nggak usah muluk-muluk mau yang wow, nggak juga, yang dekat dengan kita, yang bisa kita gapai, yang bisa kita lakukan, mulailah dari yang kecil-kecil. Seperti itu. Fasilitas menjadi alasan tidak ada. Ada program-program kerja ataupun implementasi program yang tidak dengan fasilitas. Ayo ibu-ibu, saya bilang seperti itu ya Bu ya, kita mulai tumbuh dan berinovasi. Yang selanjutnya adalah ini implementasi programnya Bu. Intinya adalah sekolah itu punya rencana strategi sekolah yang memuat tentang visi misi sampai program kerja 5 tahun ke depan itu apa. Nah kalau di Seluma ini Bapak Ibu, mereka menjadikan rencana strategi sekolah mereka itu hanya sebagai guideline, sebagai pedoman aja, copy paste. Bahkan visi sama misi itu tidak ada korelasinya. Nah ini perlu kami dibenahi. Terus yang kedua adalah raport karakter, di mana ketika anak dikatakan disiplin, indikatornya apa? Nah kita punya. Katakan disiplin itu indikatornya apa? Kita ada, nilainya ada. Terus yang ketiga adalah tentang kompetensi guru, di mana seorang guru bisa membentuk pembelajaran yang memukau, kegiatan inti yang mengena, dan kegiatan penutup yang berkesan. Di mana guru harus menggunakan 2 model pembelajaran dan memunculkan 4 metode pelajaran dan menumbuhkan 5 interaksi 1 kali dalam pembelajaran. Dan ini cukup berhasil Bapak Ibu. Antusias mereka luar biasa. Selanjutnya ada literasi numerasi dan juga ada pemetaan prestasi. Ini sedang kami bina Bapak Ibu, 2 modul ini. Modul terakhir. Selanjutnya ini Bapak Ibu testimoni dari salah satu guru binaan. Bisa tolong di play Bapak? Perkenalkan, nama saya Denrikan, Kepala Sekolah SD Negeri 113 Seluma, yang mana kami menerima program organisasi penggerak ini sangat antusias dan berterima kasih yang sebesar-besarnya, yang mana mereka mengimplementasikan programnya di sekolah kami, yaitu SD Negeri 113 Seluma. Dan ini memberikan dampak yang luar biasa terhadap sekolah kami, yang mana mereka telah memberikan tentang strategi sekolah, tata nilai, literasi dan numerasi sekolah, dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan adanya program ini, sekolah kami akan bisa berubah menjadi yang terbaik dan lebih baik lagi di hari-hari yang akan datang. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, itulah testimoni salah satu guru atau kepala sekolah. Jadi kita punya 10 sekolah tadi, ini salah satu testimoninya. Nah ini contoh rencana strategi sekolah yang kita susun Bapak Ibu. Visinya apa, misinya apa. Jadi di dalam visi ada bla 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 bla, tapi kadang di misi nggak nyaut atau nggak berkorelasi dengan di misi.
Misal Bu, divisinya ada tentang teknologi IPTEK gitu ya. Tapi pas di misinya nggak ada, program kerjanya nggak ada. Itu benar-benar masih random di sana Bapak Ibu. Kita coba berangkat dari apa yang mereka bisa mulai dan memang sesuai dengan kebutuhan sekolah itu. Selanjutnya ada contoh tata nilai. Ini Bapak Ibu, kita nanti akhirnya tata nilai ini adalah rapot karakter. Iya, jadi mereka dikatakan disiplin apabila memenuhi 3 indikator itu. Apa dikatakan disiplin? Oh, ternyata anaknya datang dan pulang tepat waktu dan sebagainya. Dan terakhir, selanjutnya next. Nah, ini contoh rapotnya Bapak Ibu. Oh, si Andi, dia itu punya skor 4, nilainya A, kenapa? Deskripsinya apa? Kayak gitu. Yang selanjutnya adalah contoh dari ini Bapak Ibu, active entertainment learning. Yang menariknya adalah ada entertainment-nya, yaitu public speaking. Jadi seorang guru bukan hanya menciptakan pembelajaran PAIKEM, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, tapi ada public speaking-nya. Apa itu? Olah vokal, gestur tubuh, dan juga olah kata. Ini yang kita bantu. Kami tidak menuntut sempurna, setidaknya mulai open minded, kita mulai kayak gitu aja. Iya. Yang selanjutnya adalah ini hasil supervisi di Kabupaten Seluma Bapak Ibu. Ternyata 50% seluruh gurunya sudah mencapai target minimum. 50%-nya belum, karena tadi memang berangkat dari kualitasnya memang cukup rendah. Perlu pembinaan lebih seperti itu. Dan saya berharap program ini akan terus continue berkelanjutan. Ini baru 10 sekolah. Bagaimana kalau seluruh sekolah setidaknya punya pola seperti ini? Ini luar biasa Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ini adalah contoh prestasi. Jadi prestasi di sekolah itu kita punya perencanaannya. Kalau kita punya prestasi di sekolah itu misalnya olahraganya badminton, pembinaannya kita juga apa kayak gitu. Jadi muncul. Kalau tentang misalnya akademiknya, pembinaannya apa gitu. Biasanya kan kalau yang bisa akademik ya itu saja. Tapi kita coba pembinaannya semua kayak gitu, atau berdasarkan minat dan bakat mereka. Yang selanjutnya Bapak Ibu, ini contoh program literasi. Literasi itu cukup komprehensif Bapak Ibu ya, bukan hanya membaca dan sebagainya. Bisa nih Pak. Ini contoh rencana aktivitasnya, literasi, dan ini numerasi. Dan ini adalah jadwal kunjungan yang saya bilang tadi Bapak Ibu, 10 sekolah dalam 1 minggu of the day. Dan ini kami juga melakukan pelatihan mengundang expert nasional seperti itu. Ini beberapa dokumen pendukung yang Bapak Ibu bisa lihat di slide. Dan semua informasi tentang Sinergi Edukasi Indonesia bisa Bapak Ibu cek di sinergiedukasi.id. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya, partisipasinya yang luar biasa. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Oke, terima kasih banyak. Semoga bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah kami paparkan Bapak Ibu. Bukan berarti kami lebih hebat, tidak Bapak Ibu, tapi kita harus saling berkolaborasi. Seperti itu, saya memberikan satu quotes dari Ki Hajar Dewantara. Setiap orang adalah guru, setiap rumah adalah sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.